Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu topik ya di bidang studi biologi ya, yaitu terkait dengan tumbuhan. Nah, tapi tumbuhan itu kan masih sangat luas ya. Nah, ini tumbuhan atau plantae. Nah, tumbuhan itu masih sangat luas ya. Jadi nanti kira-kira tuh kita akan membahas beberapa hal gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan membahas terkait dengan yang pertama-tama itu klasifikasinya dulu. Tumbuhan itu ada jenis apa-apa aja, ya kan? Terus nanti kita akan membahas struktur tubuhnya. Jadi dimulai dari jaringannya, kayak gimana aja, kemudian organ-organnya, kemudian nanti juga akan membahas terkait dengan proses-prosesnya. Contohnya proses pengangkutan, transportasi, terus ada proses fotosintesis, dan juga nanti kita akan membahas gerak pada tumbuhan gitu ya. Jadi cukup banyak topik yang perlu dibahas, tapi secara garis besar kita membahas tentang tumbuhan. Ya oke, jadi kita awali ya sebagai pengantar ya, seperti yang kita ketahui dalam biologi itu makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan 5 kingdom gitu ya. Nah, jadi kingdomnya di biologi itu ada 5 nih ya. Sebenarnya ada apa? Ada klasifikasi yang lain sih ya. Jadi ada yang bilang 6, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 gitu ya. Nah, tapi kita sepakat di sini pakainya 5 ya. Jadi kita mulai dari Monera ya. Jadi ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, ya, ada kingdom Fungi, ada kingdom Plantae, dan ada kingdom Animalia. Nah, ini adalah klasifikasi makhluk hidup gitu ya berdasarkan kingdomnya. Nah, Monera protista ini kalau kita tahu ini makhluk yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil ya. Ini Monera tuh bakteri ya. Protista itu kayak ya alga-alga gitu ya, alga yang mirip alga-alga. Terus apa ya? Nanti ada protista yang mirip hewan, itu disebutnya protozoa. Yang mirip tumbuhan tadi alga ya, sama ada yang mirip fungi gitu ya. Terus ada juga yang namanya fungi. Fungi ini adalah jamur-jamuran ya. Nah, kok jamur-jamuran gak masuk ke dalam tumbuhan? Iya, jadi fungi itu sebenarnya bukan termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena jamur itu tidak memiliki klorofil, kloroplas ya. Artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga termasuk heterotrof gitu ya. Dan nanti ada juga gitu ciri lainnya yang membedakan fungi dan plantae. Contohnya seperti dinding selnya. Kalau plantae itu terdiri dari selulosa, kalau fungi itu terdiri atas zat kitin gitu ya. Terus fungi itu dia terdiri lagi atas benang-benang halus namanya hifa kayak gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selain fungi ada yang namanya kingdom plantae. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita ya, yaitu pembahasan tentang tumbuhan. Dan yang terakhir adalah animalia. Animalia itu adalah terkait dengan hewan. Manusia masuknya kemana? Manusia masuknya ke animalia. Ya benar, kita adalah hewan. Jadi jangan denial kalau ada orang ngomong kita hewan. Wow, oke. Ya, kita akan masuk ke plantae gitu ya. Nah, plantae atau tumbuhan gitu ya, itu juga dibagi-bagi lagi nih ya. Ada yang namanya kayak gini nih. Ada yang namanya Bryophyta ya. Ini tuh adalah lumut ya. Bryophyta itu adalah lumut ya. Ada Pteridophyta. Nah, ini adalah tanaman paku ya, paku. Dan ada juga yang namanya sabar, Spermatophyta. Nah, lupa dikit ya tadi nggak apa-apa. Spermatophyta. Ini adalah tumbuhan berbiji. Nah, ini secara umum itu dibagi jadi 3 divisi ya. Ada Bryophyta, Pteridophyta, sama Spermatophyta gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang gitu ya, tumbuhan itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang lain. Contohnya yang umum juga itu adalah adanya pembuluh ya. Seperti yang kita ketahui, lumut itu adalah tanaman peralihan yang mana dia itu tidak memiliki akar daun sejati gitu ya. Dan lumut ini juga dia tidak memiliki jaringan ya, nggak punya pembuluh gitu ya. Nah, makanya gitu ya, si lumut ini tuh bisa dikatakan tumbuhan tidak berpembuluh dan sisanya adalah tumbuhan berpembuluh. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kita klasifikasikan gitu ya, kalau secara divisio atau secara divisi itu ada 3. Ada Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kalau kita tahu juga gitu ya, yang namanya tanaman itu nggak hanya kaku diklasifikasikan sebagai hal tersebut gitu ya.
dia juga bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang lainnya. Kayak gitu ya. Nah, salah satunya gitu ya, kalau misalkan kita ngomongin tanaman gitu ya, pasti banyak banget lah ciri-cirinya ya. Contohnya nih, kalau lumut itu dia disebutnya tanaman bertalus. Kalau tanaman paku itu tanaman berkormus kayak gitu. Wah, pokoknya banyak banget gitu ya kalau masalah klasifikasi gitu ya. Terus nanti ada fase-fase kayak gametofit, sporofit gitu ya. Itu mana fase dominannya. Terus jenis-jenis akarnya juga juga beda-beda kan. Di itu kan namanya akar-akar semu, akar rhizoid. Kalau lumut, kalau pako itu akar serabut gitu ya. Kalau tanaman berbiji nanti ada akar serabut, akar tunggang. Wow. Jadi banyak banget gitu ya. Banyak banget. Nah, tapi kita nggak akan fokus ke yang tadi ya. Kita nggak akan fokus ke klasifikasi. Karena klasifikasi itu nanti harus diperdalam lah, banyak banget ya pokoknya ya. Nanti tanaman paku gitu secara hidup itu juga dibagi lagi, nanti ada paku homospora, ada paku heterospora, ada paku peralihan gitu ya. Terus yang namanya lumut juga nanti dibagi lagi, jadi ada lumut hati, lumut tanduk, lumut sejati gitu ya. Terus Pteridophyta tadi selain paku berdasarkan apa? Berdasarkan jenis tadi tuh berdasarkan jenis sporanya gitu ya. Tadi kan berdasarkan jenis spora ada juga ya paku ekor kuda, paku purba, paku kawat, paku sejati dan lain sebagainya gitu ya. Dan spermatopita juga sama ya. Nah, ini nanti dibagi lagi nih spermatopita itu dibagi lagi jadi dua nanti ya. Nah, ada gimnosperme, ada angiosperme. Nah, gimnosperme dan angiosperme ya. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh adalah eh, biji terbuka dan juga biji tertutup gitu ya. Itu gimnosperme dan angiosperme gitu ya. Gimnosperme itu adalah biji terbuka dan angiosperme itu adalah biji tertutup. Maksudnya gimana tuh? Ya ini kan tanaman berbiji ya. Nah, gimnosperme itu adalah biji terbuka, kalau angiosperme itu adalah biji tertutup. Maksudnya gimana biji terbuka, biji tertutup? Maksudnya itu ya, si biji pohonnya itu dia antara dilindungi pakai buah atau enggak. Kalau dia terlindungi oleh buah, jadi kayak misalkan nih bijinya kayak gini ya. Terus dia dilindungi oleh buah misalkan gitu ya. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan biji tertutup. Kenapa ya? Karena bijinya dilindungi buah, dia tertutup. Tapi kalau misalkan biji terbuka ya dia nggak ada buahnya biasanya. Contohnya kayak apa? Kayak pinus, ya kan? Pinus itu dia biji terbuka, gimnosperme gitu ya. Dan biasanya ya, ciri-ciri gimnosperme itu adalah memiliki strobilus gitu ya. Nah, strobilus tuh ya itu yang kayak buah-buah pinus itu namanya strobilus gitu ya. Nah, oke. Dan kalau spermatopita. Kalau misalkan angiosperme, ya itu kebalikannya. Dia si bijinya itu dilindungi oleh buah, makanya dinamakan biji tertutup. Contohnya apa? Ya jelas ya, apel, mangga, dan kawan-kawannya. Yes? Oke. Paham sampai situ? Kita akan lanjut gitu ya. Lanjut lagi. Dan belum beres sampai di sini, angiosperme ini dibagi lagi jadi dua gitu ya. Nah, jadi meskipun ada yang ditutupin sama buah, itu tuh masih bisa dibagi lagi gitu. Ya, ada yang disebutnya dengan monocotyledonae, ya. Monocot pakai pakai i ya. Lupa. Monocotyledon. Oh gini, ledona. Nah, gini. Monocotyledonae, dicotyledonae. Nah, monocotyledonae atau monokotil itu adalah biji berkeping satu. Kalau dicotyledonae itu atau dikotil itu disebut dengan biji berkeping dua gitu ya. Nah, jadi lihat di depannya mono itu satu, di itu dua ya. Jadi kalau biji berkeping satu, yaitu dia kayak ya biji doang gitu. Kalau dia berkeping dua, ya dia ada kepingannya gitu. Jadi kalau misalkan ada biji di sini tuh dia ada keping gini nih. Nah, ada kepingnya gini. Nah, ini namanya biji berkeping dua gitu ya. Nah, dan ini hanya ada di angiosperme, ingat ya. Kalau di gimnosperme itu kan biji terbuka, dia nggak ada monocotyledikotil ya. Monocotyledikotil itu cuman ada di angiosperme ya. Nanti ada ya ciri-cirinya ya. Monocotyledon sama dicotyledon ada gitu ya. Ciri-cirinya kayak misalkan daunnya mana yang menyirip, mana yang menjari, habis itu mana yang akar serabut, mana yang akar tunggang, mana yang punya kambium, mana yang enggak. Mungkin kita next akan bahas itu ya. Tapi sekarang kita akan fokus dulu ya ke pembahasan pertama kita, yaitu terkait dengan jaringan tumbuhan ya. Jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan gitu ya. Kalau kita tahu organisasi kehidupan ya nanti ya, sebuah organisme itu tersusun atas
berbagai macam hal gitu ya. Salah satunya yang paling kecil itu adalah sel. Sel itu adalah unit struktural paling kecil ya. Jadi kita semua tersusun atas sel. Makhluk hidup tersusun atas sel. Bahkan bakteri yang kecil gitu itu juga tersusun atas sel gitu ya. Nah, sel-sel tersebut kalau berkumpul itu membentuk sebuah jaringan. Nah, jadi jaringan itu pengertiannya adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama gitu ya. Nah, di jaringan tumbuhan sendiri gitu ya. Nah, ini jadi aku bakal tulis sebagai jaringan tumbuhan itu dibagi jadi dua sebenarnya ya. Secara utamanya dibagi jadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa atau jaringan permanen gitu ya. Nah, perbedaannya apa jaringan meristem sama jaringan permanen gitu ya? Nah, kalau jaringan meristem ya, itu tuh kayak apa ya? Kayak dia pas masih mudanya dan bisa hilang gitu. Jadi si meristem itu tuh dia adalah sel yang aktif membelah. Jadi dia namanya mengalami diferensiasi ya. Jadi ini tuh dia aktif membelah, aktif membelah gitu ya. Jaringannya aktif membelah gitu ya dan belum mengalami diferensiasi gitu ya. Nah, buat jaringan meristem gitu ya, itu tuh ada beberapa ciri-cirinya. Contoh nih ya, memiliki dinding sel yang tipis, nukleusnya besar, sitoplasmanya padat gitu ya. Terus tidak menyimpan cadangan makanan, vakuolanya kecil atau mungkin malah nggak ada di jaringan meristem gitu ya. Jadi ya intinya meristem ini tuh sangat berperan penting lah dalam pertumbuhan si tumbuhan gitu ya. Nah, meristem itu sendiri gitu ya, dibagi lagi jadi dua. Nah, loh, ayo. Nah, jadi meristem itu ada dua, ada yang namanya meristem primer, ada yang namanya meristem sekunder. Nah, gitu ya. Jadi, kalau meristem primer itu adalah jaringan muda gitu ya, jaringan muda. Ini tuh adalah jaringan muda. Nah, ini ingat muda. Kalau sekunder itu dia udah ya dewasa gitu ya. Tapi beda loh sama ini, gitu. Jadi, kalau jaringan meristem primer itu biasanya terdapat pada beberapa bagian-bagian tumbuhan. Contohnya, kalau jaringan meristem primer itu dia berada pada akar dan batang, ya. Dan kalau di sekunder itu biasanya terdapat pada akar dan batang, dan berarti ini tuh dia cenderung, oh enggak, dia tuh sama gitu ya. Tapi perbedaannya itu adalah dari pertumbuhannya gitu ya. Kalau di sini ya, di meristem primer ya, itu dia kegunaannya itu untuk memperpanjang biasanya, memperpanjang. Nah, jadi maksudnya nih, contohnya kayak gimana nih? Batang nih, batang. Tiba-tiba jadi panjang. Akarnya kan awalnya pendek, tiba-tiba jadi panjang. Nah, itu berkat pertumbuhan dari jaringan meristem primer ya, yang mengakibatkan perpanjangan itu. Jadi pertumbuhannya itu dalam penambahan panjang gitu. Nah, tapi kalau meristem sekunder gitu ya. Nah, ini tuh perbedaannya gini. Kalau sekunder itu hanya ada di gimnospermae gitu ya. Hanya ada di gimnospermae. Ayo gimnospermae apa? Ya, biji terbuka. Dan kalau di angiospermae itu adanya di dikotil doang. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena meristem sekunder itu dia berfungsi sebagai pertumbuhan juga sama. Cuman kalau meristem sekunder itu dia bukan pertambahan panjang, tapi dia pertambahan lebar. Contohnya gimana? Misalkan nih, awalnya kalau kita nanam pohon, batangnya kan kecil. Nah, tiba-tiba kan kalau makin hari dia akan bertumbuh, batangnya makin gede kan. Nah, itu adalah contoh jaringan meristem sekunder, ya. Dan itu sebenarnya disebutnya sama kambium ya. Kambium itu adalah suatu apa ya namanya ya? Sebutannya apa ya? Ya kayak organ tumbuhan gitu ya, yang berguna untuk melebarin si apa namanya? Ngelebarin si batang gitu ya. Dan itu biasanya terdapat di tumbuhan dicotyledon. Ya. Jadi ingat, jadi sebenarnya ya ciri utamanya antara meristem primer sama meristem sekunder gitu ya. Itu dia adalah pertambahan panjang dan pertambahan lebar gitu. Nah, tapi nggak semua tumbuhan itu bisa melebar, terutama di bagian batangnya kan. Bagian batang hanya bisa melebar di tanaman-tanaman tertentu, yaitu Gymnospermae dan Dicotyledone gitu ya. Nah, di tanaman-tanaman inilah terdapat kambium ya. Jadi nanti kalau misalkan kita ngomongin batang gitu ya, di batang itu kalau kita besek gitu ya, dia tuh nanti bentuknya kayak gini.
Jadi ini ada jaringan-jaringan pembuluhnya di sini gitu ya. Jadi jaringan-jaringan pembuluhnya itu melingkar gitu. Nah, terus ini di tengah-tengah jaringan pembuluh itu ada yang namanya kambium nih. Jadi kayak ya dia kayak semacam karet lentur gitu, ya. Nah, nanti si karet ini tuh lama-lama tuh bakal membesar gitu sehingga mengakibatkan batang yang semulanya kecil bakal jadi makin gede gitu sampai pohon tuh. Tahu kan pohon kan batangnya gede banget kan lingkarnya. Nah, itu karena ada si kambium gitu ya. Cuman ini terkait dengan jaringan batang. Nanti kita bakal bahas nanti. Kita skip dulu ya. Karena sekarang kita akan membahas terkait dengan jaringan permanen atau jaringan dewasa ya. Ini nama lainnya permanen. Gitu ya. Kalau tadi meristem itu adalah jaringan yang berfungsi sebagai pertumbuhan ya. Ada pertumbuhan, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau meristem primer dia itu berfungsi untuk pertumbuhan apa? Panjang. Kalau sekunder adalah pertumbuhan apa? Lebar, ya. Ingat. Oke, sekarang kita lanjut gitu ya ke jaringan tumbuhan apa namanya? Ke jaringan tumbuhan permanen atau dewasa gitu ya. Nah, ini berbeda dengan jaringan meristem. Yang mana kalau jaringan tumbuhan permanen ini jaringannya ya itu selnya udah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Kalau meristem kan dia aktif membelah kan, kalau ini dia udah berhenti membelah ya selnya udah berhenti membelah. Jadi kebalikannya lah gitu ya. Nah, makanya kalau di jaringan permanen itu dia sifatnya kayak seumur hidup lah. Kalau meristem itu kan dia cuman apa yang membantu pertumbuhan lah. Jadi kayak dari kecil sampai kita dewasa gitu ya. Nah, kalau jaringan yang permanen itu seumur hidupnya udah ada gitu ya. Bakalan terus ada gitu ya. Ya jadi kira-kira kalau jaringan permanen ya ukuran selnya itu biasanya relatif lebih besar, terus dinding selnya mengalami penebalan. Kalau tadi kan vakuolanya kan kayak kecil hampir nggak ada. Kalau ini vakuolanya gede, sitoplasmanya di sini dikit, dan terdapat ruang antar sel gitu ya. Nah, kalau misalkan ingat gitu ya, di materi itu ada yang kayak apa ya, jaringan palisade gitu ya, dan lain jaringan palisade. Ya, palisade, ya benar 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 palisade gitu ya, spons dan lain-lain itu termasuknya sebenarnya ke jaringan permanen kayak gitu ya. Oke. Nah, ketika kita ngomongin jaringan permanen, ya, jaringan permanen itu juga dibagi lagi gitu ya. Jaringan permanen ini dibagi lagi menjadi hmm, beberapa bagian gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin jaringan permanen itu dibagi lagi sebenarnya ya. Aku bakal ke sini. Nah, di sini pembagian ya. Nih, jenis-jenis. Nah, jaringan permanen ya. Jadi ada 4 sebenarnya secara umum ya. Yang pertama itu adalah jaringan pelindung. Nah, ini adalah jaringan yang melindungi si tumbuhan ya. Jadi dia tuh ada dua ya. Ada jaringan epidermis dan jaringan gabus sebenarnya ya. Cuman yang umum biasanya epidermis ya orang-orang. Ada jaringan epidermis, ada juga jaringan gabus. Jaringan gabus. Nah, lanjut yang kedua, selain jaringan pelindung ada apa lagi? Nah, selain jaringan pelindung, jadi sebenarnya ada lagi yang namanya dengan jaringan dasar. Jaringan dasar. Nah, inilah juga yang disebut sebagai jaringan parenkim. Ya, jaringan dasar itu adalah jaringan parenkim. Jadi kayak ya ini tuh kayak misalkan nih ada organ tumbuhan gitu ya. Itu pasti jaringan dasarnya itu ada jaringan parenkim. Kayak gitulah intinya tuh. Jadi banyaknya tuh parenkim lah di situ ya, si jaringan-jaringan itu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong gitu ya. Penguat atau penyokong atau penguat. Gimana kalau ini fungsinya? Ya kita kan tahu ya, tanaman itu sebenarnya kaku dia. Batangnya keras ya kan, dia bisa tegak berdiri gitu kan. Tapi kalaupun ketiup angin goyang. Tapi maksudnya yang penting gak letoy ke bawah gitu loh ya kan. Nah, itu karena ada jaringan penyokong gitu ya. Nah, jaringan penyokong ini itu ada dua ya. Ada yang namanya jaringan kolenkim, ada sklerenkim. Sklerenkim. Nah, dan yang keempat, ya yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut. Jaringan angkut gitu ya. Nah, ini ada dua ya, jaringan silem sama fluem ya, jaringan silem sama fluem ya. Ini mah gampang lah ya kalau jaringan pengangkut ya. Pasti ingatnya juga ini mah
cincai gitu ya. Oke. Yes. Kita bakal bahas deh satu-satu ya. Kita bakal bahas dari jaringan pelindung dulu, terutama jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis, aku tarik ke sini ya. Dia itu terletak paling luar gitu ya. Nah, jadi ada epinya nih. Epi itu maksudnya paling luar gitu ya. Jadi ada epi, ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis gitu ya. Itu tuh epi itu luar, hipo itu dalam gitu ya. Jadi kalau ada epi-epinya itu paling luar biasanya gitu ya. Di manusia juga nanti ada ya. Kalau misalkan di hewan ada misalnya jaringan epitel. Nah, itu juga jaringannya paling luar dia ya. Jadi yang ada epi-epinya itu paling luar gitu ya. Dan ini tuh dia menutupi permukaan tubuh, tumbuhan, permukaan tubuh gitu ya. Nah, dan gitu ya, satu lapis selnya tersusun rapat dan selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil gitu ya. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri eh, dari jaringan epidermis gitu ya. Nah, beberapa jaringan epidermis juga ya, ada yang termodifikasi gitu ya, ada yang berkembang gitu ya, menjadi apa? Stomata, duri semu, kutikula, dan lain-lain gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu jaringan epidermis. Ya, selain jaringan epidermis, di jaringan pelindung itu juga ada jaringan gabus gitu ya. Nah, sebenarnya di jaringan gabus itu dia itu ada dibagi lagi ya, ada peridermis, nanti itu ada peridermis dan endodermis. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Jadi nanti eh jaringan gabus ini berfungsi buat apa sih? Kan tadi kalau misalkan epidermis kan dia ada di luar banget kan. Nah, tapi seiring pertumbuhan si tanaman gitu ya, epidermis itu tuh bakal pecah gitu, bakal rusak dia, ya. Jadi ketika epidermisnya itu rusak, maka si tumbuhan ini nggak ada yang ngelindungi lagi dong. Nah, makanya ada muncul jaringan gabus. Jadi jaringan gabus ini di sini berfungsi sebagai pengganti ya pelindung tumbuhan setelah jaringan epidermisnya ini rusak. Ya, jadi dia ngegantiin epidermis setelah epidermis ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kayak gitu ya. Itu jaringan gabus. Oke. Okay? Nah, sekarang kita lanjut ke jaringan dasar ya, jaringan parenkim. Yes. Nah, ini jaringan dasar parenkim yang udah aku tadi bilang, namanya jaringan dasar itu tuh dia pasti paling banyak gitu. Nah, maka dia itu terletak ya, ini tuh letaknya di hampir semua bagian tumbuhan. Nah, ya, namanya juga jaringan dasar, dia yang menjadi dasar bagi organ-organ tumbuhan, makanya dia terletak hampir di semua bagian tumbuhan gitu ya. Nah, sel-sel penyusunnya gimana? Dia tuh renggang, ya. Jadi ada juga ruang antar sel buat pertukaran gas biasanya ya. Terus dinding selnya tipis, vakuolnya besar. Terus juga berbentuk segi banyak atau polihedral biasanya. Jadi nanti kalau misalkan ada jaringan gitu, jaringan parenkim, itu dia kayak bentuknya nanti kayak gini. Ini kan kayak misalkan batang gitu ya. Nanti dia akan kayak ini, gini, gini gitu ya. Gini, gini, gini gitu. Jadi kayak dia tuh bukan bukan kotak, bukan bulat apa, tapi dia segi banyak gitu kayak 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 iya ya misalkan heksagon gitu, pentagon atau apa gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya jaringan parenkim kayak gitu. Dia bentuknya kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau nyari jaringan parenkim di Google visualisasinya lebih jelas kali ya. Nanti coba dicari aja gitu ya. Nah, lanjut ya. Jaringan parenkim itu juga sebenarnya tuh dibagi-bagi gitu ya berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya parenkim palisade gitu ya, ada parenkim spons atau bunga karang, parenkim bintang, lipatan dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini akan dibahas lebih lanjut lagi di apa namanya di organ daun gitu ya, di organ daun gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita lanjut dulu ke jaringan penyokong gitu ya. Nah, di jaringan penyokong itu ada dua, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim gitu ya. Nah, jaringan kolenkim ini tuh adalah organ penguat yang masih aktif membelah. Masih aktif membelah. Nah, kalau ini juga terdapat pada gitu ya. Jadi ini tuh terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, yang terkena sinar cahaya matahari ya. Dan ya, di jaringan penguat ini gitu ya, dia itu mengandung selulosa ya. Dan inilah yang menjadi
penguat utama terutama ya dari organ-organ tumbuhan yang masih muda. Itu dari jaringan kolenkim gitu ya. Dia itu penguat organ-organ tumbuhan yang masih muda kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang udah tua gitu gimana? Nah, kalau yang udah tua itu bukan pakai jaringan kolenkim dia penguatnya. Dia pakainya jaringan sklerenkim. Nah, jadi kalau di sklerenkim ini tuh dia untuk apa namanya tumbuhan yang udah tua gitu ya, tumbuhan yang udah tua. Kalau tadi kan masih muda nih, ini masih muda ya. Kalau sklerenkim itu dia tumbuhan yang udah tua gitu. Jadi dia itu adalah penguat yang sudah nggak membelah lagi gitu ya. Kan kalau dia masih muda itu dia masih aktif membelah. Tapi kalau misalkan dia udah tua, dia itu udah tidak aktif membelah lagi. Dia sudah tidak membelah lagi gitu ya. Jadi, kalau sklerenkim itu menyokong tumbuhan yang sudah tua gitu ya. Dan dia gitu ya, si dinding selnya itu lebih tebal sklerenkim itu ya. Oke. Dan yang harus kita ketahui juga, sklerenkim ini tuh juga terdiri dari serat dan sklerate ya. Ini ingat-ingat, ini terdiri dari serat dan sklerate. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir kita bahas jaringan pengangkut, ada jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Ya, ini gampang banget cara ngapalinnya ya. Jadi ini tuh adalah jaringan-jaringan yang dibutuhkan tumbuhan untuk mengambil zat-zat tertentu yang berguna untuk tubuh si tumbuhannya ya. Contohnya seperti hasil fotosintesis atau misalkan buat ngambil air itu dari jaringan pengangkut. Nah, yang buat mengangkut air apa sih? Itu xilem. Nah, xilem ini buat mengangkut air ya dari dalam tanah ya. Sebenarnya nggak hanya air sih, ada juga garam mineral gitu ya. Pokoknya yang dari tanah hingga menuju ke bagian-bagian tubuh tumbuhan gitu ya. Kalau fluem apa? Kalau fluem dia bukan mengangkut air, tapi dia mengangkut hasil fotosintesis gitu ya. Nih, cara ngafalinnya gini, lihat. Biar nggak ketukar nih ya. Fotosintesis itu kan F depannya. Nah, fluem juga depannya F. Nah, ngafalinnya gitu. Jadi nggak ketukar. Jaringan fluem itu hasil fotosintesis, jaringan xilem berarti air, ya. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan bilang xilem itu fotosintesis, fluem itu air. Salah, ya. Ini cara ngingetinnya gampang nih, FF gitu ya. Oke, itu dari jaringan xilem, fluem, kolenkim, sklerenkim, parenkim, epidermis, dan juga jaringan gabus. Yes, yes. Oke deh. Nah, sekarang gitu ya, kita akan membahas terkait dengan organ-organnya nih sekarang, ya. Jadi kita akan membahas organ-organ tumbuhan gitu ya. Mana nih? Oke di sini ya. Kita pakai warna merah biar sangar ya. Wow. Organ tumbuhan. Nah, seperti layaknya manusia kan punya organ ya. Mata, kepala, tangan, kaki gitu ya. Tumbuhan juga punya organ gitu ya. Contohnya apa-apa aja nih organ tumbuhan itu ya. Yang pertama ada yang namanya akar ya. Terus ada yang namanya batang ya kan, akar, batang, daun. Nah, ini tuh yang utamanya tiga ini sebenarnya akar, batang, daun. Cuman di tanaman tertentu itu ada yang namanya bunga dan buah ya. Ada yang namanya bunga dan buah. Ya, jadi bunga dan buah ini tuh biasanya terdapat di tanaman spermatopita ya, tanaman berbiji ya. Oke. Kita akan bahas dulu satu-satu ya. Mulai dari akar gitu. Nah, akar nih ya, akar itu tuh apa sih? Ya kan? Akar itu apa sih? Akar itu merupakan bagian paling bawah pada tanaman gitu. Jadi kayak misalkan ya di sini ada tanah, terus ditanamin sama tumbuhan gitu ya. Misalkan ditanamin tumbuhan gitu, gini. Nah, itu bawahnya itu ada yang mengikat si akar-akarnya. Nah, inilah yang disebut dengan akar. Ya, yang mengikat si tanah itu adalah akar. Jadi dia ada di bagian paling bawah, ya. Fungsinya apa sih? Ya jelas buat menambatkan ya. Jadi buat mencengkram, buat memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut. Kalau kagak ada akar itu tumbuhan melemah gitu ya. Dia jatuh. Nggak ada yang nahan ke tanah gitu. Yang nahan ke tanah itu adalah akar. Jadi ini berfungsi untuk apa? Memperkokoh berdirinya tumbuhan, memperkokoh berdirinya tumbuhan ya. Oke. Dan tadi kan kita juga bahas tentang jaringan fluem dan xilem kan. Itu adalah mengambil zat-zat dari dalam tanah. Nah, itu juga terdapat di akar ya. Nah, makanya akar juga membantu untuk menyerap air, garam, mineral dan lain-lain gitu ya. Nah,
akar itu juga dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, akar tuh ada dua jenis. Ada yang namanya akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, akar serabut dan akar tunggang. Biasanya tuh yang terlihat banget perbedaannya ya, itu adalah di yang tadi nih, yang monokotil dikotil ya. Nah, monokotil dikotil itu sangat terlihat perbedaannya. Tanaman-tanaman monokotil itu cenderung lebih kecil-kecil gitu. Jadi akarnya tuh akar serabut. Kalau dikotil itu tanamannya tuh gede-gede kayak pohon. Dia akarnya akar tunggang, biasanya kayak gitu. Emang kayak gimana sih bentuknya? Nah, gini, kalau bingung akar serabut tuh jadi kayak dia ya bentuknya serabut-serabut doang ya. Contoh misalkan ada tanaman di sini ya. Nih, di sini ada tanaman gitu ya. Ya dia akarnya gini-gini doang nih, kayak rambut-rambut halus gitu. Namanya serabut kan, ya kan? Nah, kalau tunggang dia itu kayak kayak misalkan pohon nih, pohon gede nih ya kan. Kan kalau pohon gede kan nggak mungkin dong masa akarnya serabut-serabut kecil gitu kan, mana bisa menahan beban seberat itu gitu ya. Nah, akar sekecil itu diminta menanggung beban gitu ya. Nah, kalau akar tunggang jadi dia tuh kayak ada menancap ke bawah gitu, menancap gitu ya, set menancap gitu ke bawah. Nah, baru di sini ada menjalar-menjalar gitu ya, bagian-bagian akarnya. Nah, ini disebut dengan akar tunggang gitu ya. Ya, gambarnya jelek ya, ya tahu ya. Ntar cari aja Google kalau yang mau yang bagus ya. Ya, tapi intinya gitu. Akar serabut tuh kayak bentuknya serabut-serabut. Kalau tunggang itu dia ada kayak yang nancap ke bawah, cek gitu. Yang gede nancap ke bawah, terus ada bagian-bagian akarnya nih, gitu ya. Itu akar tunggang namanya, ya. Ya, oke kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan bahas tentang batang, ya. Akar cukup sampai situ. Sekarang kita akan bahas batang. Nah, kalau batang gitu ya, gunanya apa? Jelas dia ini adalah bagian paling kaku ya. Jadi ini tuh berguna untuk menegakkan tumbuhan, ya, atau menopang gitu ya. Karena dia paling kaku ya. Kalau misalkan nggak ada batang, ini dia goyah langsung ya tanamannya ya. Nah, batang juga berguna untuk menyimpan cadangan makanan gitu ya. Menyimpan cadangan makanan nih ya, ditulis aja deh. Cadangan makanan. Nah, tapi kalau kita perhatiin juga ya, batang ini tuh kayak semacam badannya kita loh, ya nggak sih? Kalau badannya kita kan ada nempel tangan, kaki, kepala, itu kan nempel semua. Di batang juga sama. Di batang itu dia organ-organ yang lain juga menempel loh. Nah, jadi ini tuh juga merupakan tempat menempelnya atau melekatnya gitu ya. Daun, bunga, buah, dan organ lainnya gitu ya. Yes. Dan batang juga ya, yang tadi udah sempat aku singgung kan tadi sempat aku black ya tadi mah mana nah ini kan dari batang ya. Artinya dia itu ada jaringan pengangkutnya. Jadi dia itu menyalurkan yang udah diambil sama si akar itu, yang tadi diambil dari bawah dari zat-zat hara, air, hasil fotosintesis dan lain-lain, itu disalurkan ya ke seluruh organ-organ lainnya melalui batang ya. Kalau nggak lewat batang, lewat mana lagi ya kan masa teleportasi. Oke, ya itu adalah batang ya. Nah, dan yang harus kita ketahui ya gitu ya. Batang itu tuh biasanya kalau di tumbuhan itu tuh terbagi jadi dua gitu. Yang paling umumnya itu adalah batang monokotil sama dikotil nih. Jadi kita tuh harus membedakan monokotil sama dikotil. Ini tuh soalnya yang paling banyak perbedaannya gitu ya. Nah, ingat gak tadi aku sempat bilang kalau misalkan ada perbedaan antara monokotil sama dikotil. Kalau monokotil itu cenderung tumbuhnya itu lebih kecil-kecil. Kalau dikotil tumbuhannya itu cenderung lebih gede-gede gitu ya. Nah, gede-gede itu tadi karena apa? Terdapat kambium. Nah, kambium itu hanya terdapat pada tanaman dikotil. Monokotil nggak punya tuh kambium-kambium, ya. Nah, jadi ya dikotil itu yang tadi aku gambarin, ya. Jadi dia itu ada semacam pola gitu, si pembuluhnya itu membuat pola melingkar gitu ya. Nah, ini tuh si pembuluh angkutnya nih. Ya, dia bikin pola melingkar gini. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah pembuluh ini adalah disebut dengan kambium. Yang tadi aku bilang semacam karet yang bisa memperlebar tumbuhan ini adalah kambium gitu ya. Nah, ini aku tulis di sini kambium. Kambium vaskular ya, kambium ya. Terus ini yang tadi yang bulat-bulat ini aku bilang tadi ini adalah pembuluh angkut ya. Jadi ini adalah xilem phloem. Jangan merah deh, udah kelihatan ya kan. Nah, ini biru nih. Ini namanya adalah xilem dan phloem ya. Xilem phloem atau namanya berkas pembuluh, jaringan pembuluh, apapun itulah ya. Pokoknya itu adalah xilem dan phloem gitu ya. Terus eh jadi itu si xilem sama phloem itu terpisahkan sama kambium ya. Lanjut lagi gitu ya. Nah, di sini
seperti yang kita bilang tadi gitu ya, ada yang namanya jaringan dasar gitu ya. Nah, di sini yang paling ujung ini epidermis ya. Epidermis apa tadi kan jaringan pelindung yang paling luar kan. Nah, ini kan luarnya di sini kan, itu jaringan epidermis kayak gitu. Nah, terus nanti kalau di dikotil juga dibagi jadi dua gitu. Jaringan apa? Jaringan dasarnya dibagi jadi dua. Ada korteks, ada empulur gitu ya. Jadi nanti korteks itu di sebelah sini. Ini korteks, ini empulur. Ya, jadi lihatnya itu posisi dari kambium ya. Kalau dia di dalam kambium, ini kan kambiumnya di sini ya. Kalau dia di dalam kambium itu namanya empulur. Kalau dia di luar kambium itu namanya korteks gitu ya. Ini sebenarnya sama-sama jaringan dasar, sama-sama parenkim dia. Cuman dibagi jadi dua, ada korteks, ada empulur gitu ya. Empulur tuh yang di dalam sini gitu ya. Korteks yang di luar kambium gitu ya. Nah, kalau monokotil gimana struktur-strukturnya? Kalau monokotil dia random ya. Dia nggak ada susunan pola melingkar kayak gitu. Dia pembuluh angkutnya dia acak gitu. Dia acak di sini. Nah, ini adalah pembuluh angkutnya ya. Sisanya jaringan dasar. Ya, jadi sebenarnya gampang ngafalinnya. Kalau yang monokotil ini cuman yang menyebar ini adalah xilem fluem ya, xilem fluem atau berkas pembuluh. Yang bagian luar ini adalah epidermis, ya kan? Dan sisanya adalah jaringan apa hayo tadi? Jaringan dasar namanya apa? Jaringan dasar hayo parenkim, ya. Parenkim atau jaringan dasar, ya kan? Nah, udah. Ini adalah perbedaan struktur batang monokotil dan dikotil ya. Perbedaannya sebenarnya sederhana. Kalau dikotil itu dia membentuk pola si pembuluh angkutnya dan dari pembuluh angkut tersebut terdapat kambium yang bisa melebarkan batang. Ya, jadi sebenarnya yang ngebedain itu ya. Dia ada kambiumnya dan kambium itu yang mengikat si pembuluh-pembuluh angkutnya. Jadi membentuk pola gitu. Ya kan? Yes, oke. Itu tentang akar, tentang batang. Yes. Nah, sekarang kita akan bahas tentang daun. Kalau daun itu udah pasti gitu ya. Dia itu bentuknya tipis gitu kan ya, warnanya hijau. Nah, kenapa hijau? Karena dia ada klorofil. Nah, ini daun mengandung klorofil, ingat-ingat. Nih ya, mengandung klorofil. Klorofil itu apa sih? Ini tuh adalah organel sel yang berfungsi untuk fotosintesis. Enggak sih, organel selnya namanya kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil gitu ya, untuk fotosintesis kayak gitu ya. Dan dia warnanya hijau. Makanya dia ini membuat si daunnya menjadi warna hijau. Warna hijau. Hijau ya, warna hijau. Dan dia gitu ya, di daun ini juga terdapat banyak proses gitu. Selain fotosintesis, ada proses transpirasi, respirasi dan lain sebagainya gitu. Jadi di daun ini ada berbagai proses ya. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis mah udah tahu lah ya, ya proses pembuatan makanan dan juga dia mengeluarkan oksigen gitu ya. Fotosintesis ada juga transpirasi, dan respirasi. Nah, mungkin yang terdengar asing itu ini fotosintesis, transpirasi, sama respirasi. Kalau fotosintesis tadi membuat makanan dan juga mengeluarkan oksigen. Kalau transpirasi itu adalah penguapan air gitu ya, penguapan air. Nanti kalau misalkan kalian belajar siklus hidrologi, siklus air, itu tuh kan air hujan itu kan terbagi jadi dua penguapannya kan. Ada yang menguap dari air laut, jadi air laut menguap ke udara jadi awan, itu namanya evaporasi. Ada juga yang menguap dari tumbuhan jadi awan, itu namanya transpirasi. Ya, kalau digabungin jadinya evapotranspirasi gitu ya namanya. Nah, berarti transpirasi ini tuh adalah proses penguapan air dari tanaman gitu ya. Dan yang terakhir respirasi. Respirasi itu apa sih? Respirasi itu sebenarnya nama lain dari pernafasan. Ya, benar. Tumbuhan juga bernafas. Dia melakukan respirasi gitu ya, respirasi sel. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi ya. Perbedaan monokotil dan dikotil terhadap daunnya gitu ya. Nah, aku taruh di sebelahnya deh. Monokotil sama dikotil nih ya. Jadi, kalau misalkan daun itu ada 4 jenis secara umum ya. Nah, aku taruh sini sama taruh di sini ya. Nah, kalau dikotil gitu ya. Dia itu biasanya menjari sama menyirip biasanya ya. Jadi dia itu tulang-tulang daunnya kayak gini dia gambarnya. Gimana ya? Takut mirip gambarnya gimana ya? Ah, udah bodo amat ya. Jadi kayak gini ya. Oke, ya. Ini nanti mirip sama yang melengkung dong. Ah, udah. Ntar lihat aja ya. Atau satu lagi biasanya menjari. Jadi dia gini. Si bentuk daunnya gini dia. Nah, menjari gini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman dikotil. Itu ada yang dua ya.
ada yang apa tadi? Ada yang menjari, dan ada juga yang menyirip gitu ya. Ini menjari, ini menyirip namanya. Nah, kalau misalkan monokotil kayak mana daunnya? Sama, ada dua jenis juga gitu ya. Nah, jenis yang pertama itu dia melengkung. Jadi dia monokotil tuh kayak gini, dia duh nanti mirip gimana ya? Jadi pokoknya dia melengkung gini. Tek 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 gitu ya. Melengkung. Beda. Kalau tadi itu menyirip tuh kayak kayak lurus-lurus aja gitu. Kalau misalkan monokotil dia menyirip tuh melengkung tuh kayak ya bikin-bikin lengkungan gitu ya kan. Kayak next ya. Sama sejajar satunya lagi, sejajar. Nah, kalau sejajar dia kayak gini. Set set gitu ya. Nah, itu sejajar. Ya ini ya, jenis-jenis daun ada 4 ya. Melengkung menjadi menyirip sejajar. Sejajar itu ya ya ini cuma garis-garis doang. Kalau melengkung itu tulang daunnya ada yang lengkungan-lengkungannya. Kalau menyirip tuh ya mirip-mirip kayak melengkung, cuman dia lebih lurus lah gitu. Kalau menjari ya ini udah paling jelas ya. Sedaun ini jadi bentuk jari gitu ya. Nah, ini aku lupa ini tulis melengkung. Ini sejajar. Ya ingat, itu monokotil. Monokotil itu sejajar sama melengkung. Kalau dikotil itu menyirip dan menjari gitu ya. Nah, ini kalau daunnya dibesek gitu ya, weh dibesek. Itu ada jaringan-jaringannya juga gitu ya. Wah, ini agak gimana ya gambarnya ya? Apa ngambil dari Google aja ya? Jadi nanti tuh jaringan-jaringan daun tuh ada kayak gini lah gitu. Nanti atasnya ada kayak kutikula. Terus di sini ada jaringan-jaringan. Nah, gitu. Hmm, di sini ada bunga-bunga karang. Ya, ini gambarnya jelek ya, tapi udah nanti cari aja gambar yang lebih bagus dah ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini bagi jadi dua. Set. Yes. Ini terus misalkan kita gambar lagi di bawahnya ada ada gini juga. Tapi di sini bedanya ada kayak bulatan gitu. Nah, ya ini warna hijau gini dah. Nah, ya. Anggaplah kayak gini ya. Ini jelek sebenarnya, cuman nggak apa-apa aku bakal jelasin perlahan-lahan ya. Jadi, ya, daun itu kalau kita lihat dari jaringannya gitu ya, itu bentuknya kayak gini lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang paling atas ini disebut dengan kutikula gitu ya. Lapisan paling atas ini kutikula namanya. Nah, dan bawahnya ini yang kotak-kotak ya, yang ini atau yang ini, itu tadi jaringan yang paling luar apa? Epidermis ya. Ini adalah epidermis. Ini juga epidermis. Jadi epidermis itu atas bawah ya. Karena kan daun kan ada bagian atas sama bagian bawah kan? Itu kan dua-duanya adalah jaringan terluar. Jadi epidermis itu ada di atas dan bawah gitu ya, ingat ya. Cuma bedanya apa? Kalau di bawah itu ada stomata. Kalau di atas nggak ada stomata ya. Nah, makanya kenapa kalau kita duduk di bawah pohon itu udaranya jadi sejuk? Kenapa ya? Karena dikeluarkan dari stomata gitu ya. Jadi pengeluaran oksigen, jadi pertukaran gas itu terjadi di stomata gitu ya. Stomata ini tuh berfungsi, itu tuh jadi kayak semacam katup gitu loh. Stomata itu kayak semacam katup gitu ya, semacam katup yang dia tuh nggak buka tutup gitu. Dia ngambil air, dia ngambil oksigen, ngambil oksigen, ngambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen dan lain sebagainya. Itu dari stomata semuanya ya. Makanya kalau kita duduk di bawah pohon, kita kan berarti menghadap ke stomata kan. Makanya jadi adem gitu. Nah, terus di sini juga ada yang namanya pembuluh angkut. Nah, ini xilem phloem ya. Xilem sama phloem. Jadi ini adalah pembuluh angkutnya ya yang tadi udah dibahas ya. Dan di sini ada yang namanya jaringan mesofil. Jaringan mesofil itu ada dua jenis. Di sini ada yang namanya palisade, ada yang namanya ini apa namanya? Spons. Nah, spons. Atau namanya bunga karang lah nama lainnya. Cuman aku tuh dulu ngafalin di SMP tuh spons ya. Aku lebih hafal sama spons. Jadi ini palisade. Ya. Jadi kalau dulu aku pas SMP ngafalinnya kayak gini. Ini bentuknya bentuk tiang. Tiang itu nama lainnya pilar. Ya kan? Nama lainnya pilar gitu ya. P ya, P pilar, P palisade. Jadi aku ngafalinnya gitu ya. Oh, tiang, pilar, palisade. Kalau ini bentuknya kayak spons ya, jelas. Ya udah namanya jaringan spons karena dia bentuknya kayak spons ya. Meskipun nama lainnya ada, namanya bunga karang ya. Nah, palisade dan spons ini disebut dengan jaringan mesofil.
Nah, jadi mesofil itu ada dua ya, mesofil palisade sama mesofil spons. Mesofil bunga karang sama mesofil palisade. Kayak gitu. Nah, ini adalah anatomi dari jaringan daun gitu ya. Nah, ingat-ingat juga ya. Ini sebenarnya gampang kok ngafalinnya. Yang paling atas cuticula, terus ada jaringannya yang terluar itu epidermis. Kemudian ada jaringan mesofil dibagi jadi dua, ada palisade ada spons, kemudian ada juga pembuluh angkut, xilem fluem gitu. Dan di bagian bawah, di bagian epidermis juga terdapat stomata ya untuk keberlangsungan proses fotosintesis. Kayak gitu ya. Oke, kita udah beres nih ngebahas daun. Gampang. Sekarang kita ngebahas tentang bunga. Gitu ya. Bunga. Ya, simple aja sebenarnya kalau bunga gitu ya. Kalau bunga gitu ya. Kita tahu kalau misalkan di sini cukup nggak ya nulis di sini tuh adalah alat reproduksinya gitu ya. Jadi kalau di tumbuhan ya dia mau memperbanyak diri itu dengan cara bunga. Jadi sebenarnya ada dua jenis sih sebenarnya di tanaman itu. Ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif. Contohnya vegetatif apa tuh? Nah, kalau reproduksi apa? Ya ini, ya bunga ya, biji gitu ya. Jadi, gitu ya. Seperti makhluk hidup lainnya, ada jantan, ada betina, ya. Bunga juga ada organ jantan, ada organ betina gitu ya. Reproduksi jantan sama reproduksi betina. Yaitu apa? Benang sari untuk jantan dan kepala putik untuk betina gitu ya. Putik dan benang sari gitu ya. Nah, itulah yang nanti mengakibatkan terjadinya reproduksi generatif gitu ya. Nah, dan bunga seperti yang kita ketahui itu adalah organ yang paling menarik ya kan? Yang paling mencolok warnanya, yang paling indah gitu kan ya. Dan itu tidaklah apa ya? Ini aku tulis dulu ya, menarik ya. Nah, itu dan bukanlah eh, suatu alasan gitu ya dan itu tuh kenapa bisa menarik? Ya gunanya apa? Untuk menarik hewan lain membantu penyerbukan si bunga ya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau hewan-hewan misalkan mereka mau melakukan reproduksi, ya mereka kan bisa jalan ya. Tinggal aja ketemu jantan sama betinanya sambil jalan gitu kan ya. Nah, kalau tanaman gimana? Kagak bisa jalan gitu ya. Dia ada geraknya juga sih sebenarnya tanaman. Nanti kita akan bahas ya tentang gerak tanaman. Nah, tapi kalau tumbuhan itu mau melakukan reproduksi, dia harus dibantu sama hewan lain, sama organisme lain gitu ya. Nah, contohnya seperti lebah yang membantu penyerbukan, ya. Nah, biar si lebahnya tertarik, tentunya bunganya juga harus menarik gitu. Jadi ini juga si menarik ini tuh menjadi salah satu alasan gitu ya untuk si hewan-hewan lain bisa membantunya untuk proses penyerbukan gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bunga juga dibagi-bagi lagi nanti kalau misalkan mau belajar. Ada bunga sempurna, ada bunga lengkap, ada bunga tidak sempurna, ada bunga tidak lengkap. Itu tuh ada ya. Jadi ada bunga yang punya dua kelamin, ada bunga yang hanya punya satu kelamin, itu tuh macam-macam sebenarnya. Dan jenis penyerbukan juga ada beberapa ya, ada penyerbukan ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar, ya kan? Banyak lah pokoknya ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan bahas terkait dengan transportasi pada tumbuhan sama respirasi gitu ya. Nah, apa ini? Transportasi respirasi ini apa ini ya? Bahasa macam apa itu ya? Nah, oke. Jadi, ya, di tumbuhan tadi kita kan udah bahas ya, banyak banget fungsi-fungsi jaringan ya. Salah satunya itu adalah untuk transportasi dan dan ya, transportasi dan respirasi. Respirasi tadi aku udah sempat singgung kan. Respirasi itu adalah pernafasan ya. Tumbuhan itu bernafas juga loh gitu. Kalau transportasi apa? Nah, kan belum nyinggung kan ya. Ini kalau respirasi itu nafas gitu ya. Kalau transportasi apa? Kalau transportasi itu singkatnya itu adalah mengangkut gitu ya, pengangkutan. Jelas ya kan? Transportasi kota artinya angkutan kota ya kan? Jadi kita bisa menggunakan alat transportasi untuk mengangkut diri kita ke tempat yang lain gitu, memindahkan diri kita ke tempat yang lain gitu. Nah, di tanaman juga sama, ada pengangkutan. Tapi konteksnya berbeda, ya kan? Transportasi itu seperti misalkan dari unsur hara di tanah diambil sama akar terus dihantarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya transportasi. Nah, transportasi di tanaman itu, di tumbuhan ya, dibagi jadi dua. Ada ekstravaskuler, ada intravaskuler. Ekstravaskuler, intravaskuler, gitu ya. Nah, ekstravaskuler gitu ya. Itu tuh namanya juga X ini in, ya. Intra ekstra. Ekstra itu artinya di luar, ya kan? Ya. Ini di dalam kalau intra.
ya. Intrakurikuler sama ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah pembelajaran di luar sekolah. Maksudnya di luar kurikulum sekolah. Kalau intrakurikuler itu di dalam sekolah gitu ya. Ya itulah intra ekstra. Intra itu dalam, ekstra itu luar, gitu kan ya. Nah, di luar apa? Di dalam apa? Kalau ekstra itu maksudnya di luar pembuluh angkut. Jadi di luar silem fluem. Ya. Kalau intravaskuler itu dia di dalam silem fluem. Jadi kan tadi kita udah ada jaringan pembuluh kan. Jaringan angkut itu silem fluem. Kalau intravaskuler itu ada transportasi yang menggunakan jaringan angkut tersebut, yaitu silem dan fluem. Tapi kalau misalkan ekstravaskuler, dia tidak pakai silem dan fluem. Lah terus pakai apa? Nah, nanti adalah namanya ya, namanya transportasi simplas sama transportasi apoplas sebenarnya ya. Jadi ada yang melalui plasmodesmata sama dinding sel. Itu ekstravaskuler. Jadi dia nggak pakai silem fluem, tapi dia yang tadi dibagi lagi jadi dua ya. Jadi nih kalau misalkan ekstravaskuler ditanya gitu ya, dibagi jadi dua. Itu ada simplas, transportasi simplas sama transportasi apoplas. Kalau simplas itu dia dari plasmodesmata ya, melalui plasmodesmata. Kalau apoplas itu dia berasal dari melalui dinding sel. Nah, gitu. Kalau intravaskuler gimana? Kalau intravaskuler ya sudah jelas ya. Kalau intravaskuler ya dia dari silem fluem. Nah, tapi ada juga gitu ya hal-hal yang mempengaruhi terangkutnya atau transportasi apa namanya? Transportasi si zat-zatnya ya dari silem fluem ini. Yaitu diantaranya adalah tekanan akar, ya, kapilaritas, dan daya isap daun. Nah, kan kalau kita logika aja gitu ya, kalau kita logika gitu ya, kita misalkan mau mau ngambil air dari bawah, ya, mau ngambil air dari bawah, terus kita tarik ke atas, ya kan otomatis kalau didiamin doang sama selang gitu doang kan airnya nggak bakal naik dong. Harus ada daya isapnya, harus ada yang disedot gitu ya. Nah, itulah disebut dengan daya isap daun sama kapilaritas ya kan. Kalau kapilaritas itu adalah selang yang kayak sangat kecil banget gitu ya. Jadi dia itu ada cenderung ada nanti ada namanya gaya meniskus gitu ya. Kalau di kapilaritas di fisika nanti namanya meniskus ya. Oke, kira-kira kayak gitu terkait dengan apa? Transportasi. Nah, sekarang kalau respirasi apa? Respirasi tadi kan pernafasan ya. Nah, pernafasan tadi aku udah sempat singgung tuh. Ada ya organ di tumbuhan yang berfungsi buat misalkan ngambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, itu kan sebenarnya pertukaran gas kan. Nah, itu termasuknya pernafasan, ya. Apa tadi namanya? Stomata, ya kan? Jadi ada alat-alatnya juga ini. Alat-alat pernafasan itu salah satunya stomata. Terus ada juga yang namanya lentisel sama rambut akar, gitu. Nah, jadi sesuai dengan pernafasan pada umumnya, dia itu terjadi pertukaran gas gitu dan disitulah proses respirasi terjadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fenomena yang pastinya ini sudah sangat afdol kalau berbicara tentang tumbuhan ya, yaitu fotosintesis. Ya, fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu intinya adalah bagaimana tumbuhan bisa menciptakan makanan sendiri, baik itu untuk dia sendiri maupun untuk orang lain ya. Jadi, kalau misalkan hasil fotosintesisnya itu banyak, dia bakal jadi buah biasanya ya kalau di tanaman berbiji gitu ya. Nah, jadi ini tuh dia bisa menghasilkan glukosa. Glukosa itu gula ya sebenarnya. Glukosa. Ingat rumus kimianya ya, harus 6 ya. C6H12O6. Ini harus ingat rumus kimianya ya. Dari apa? Kok dia bisa menghasilkan glukosa ya? Pasti ada bahan-bahan dasarnya, yaitu dari karbon dioksida. Apa hayo karbon dioksida? CO2 dan air ya, H2O ya. Dan dia itu terjadi di klorofil. Terjadi di klorofil. Nah, ini ya yang juga aku bilang tadi, inilah yang menjadi pembeda utama antara tumbuhan, lantai sama fungi, jamur ya. Kalau jamur tuh nggak bisa bikin makanan sendiri, dia nggak bisa berfotosintesis karena nggak punya klorofil. Kalau tanaman punya klorofil, dia bisa melakukan fotosintesis gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, masuk akal kan? Di sini karbon dioksida ada unsur karbon sama unsur oksigen. Di air ada unsur hidrogen sama oksigen. Dia bakal menjadi glukosa yang ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Maka masuk akal kan? Kalau misalkan kita bisa membuat
membuat glukosa dari karbon dioksida dan air gitu kan ya. Dan di sini ya, dia itu terjadi prosesnya itu dengan bantuan cahaya sinar matahari. Jangan lupa gitu ya. Nah, maka nih kalau misalkan gitu ya, kita tulisin reaksi fotosintesis dia itu kayak gini ya. Jadi dia itu adalah karbon dioksida ya. Terus dia direaksikan dengan air gitu ya. Itu dengan bantuan sinar matahari di sini, sinar matahari dan klorofil tentunya ya. Dia terjadi di klorofil kan ya. Nah, di klorofil dia bakal menghasilkan apa? Dia bakal menghasilkan glukosa. Dan juga tambahan oksigen gitu ya. Nah, tambahan oksigen. Makanya tanamanlah banyak orang bilang tanamlah banyak-banyak tumbuhan supaya menjadi asri. Kenapa ya? Karena tanaman itu melalui fotosintesisnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen gitu ya. Timbal balik yang luar biasa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nulisnya kayak gini, ini kurang lengkap. Kenapa? Dia tidak setara. Ya, lihat di sini O-nya 2, di sini O-nya 1, tiba-tiba O-nya jadi 6 sama 2. Itu tidak setara ya. Maka kita setarakan di sini ya. Kita setarakannya dengan cara nambahin 6 karbon dioksida, 6H2O dan 6O2 ya. Ini sebenarnya kalau kita hitung pas ini. 6 dikali O2 kan nanti berarti O-nya ada 12. Di sini berarti 6 dikali O-nya ada 6 ya kan. 12 tambah 6 berapa? 12 tambah 6 18. Di sini O-nya ada 6, di sini 6 O2. 6 O2 berarti di sini O-nya ada 12 kan. Di sini O6. 6 tambah 12 sama kan di sini. Ini di sini juga 6 12 gitu kan. Nah, di sini kalau 6H2, 6H2 berarti di sini 6 kali 2, 12. Berarti hanya ada 12. Di sini hanya 12 gitu ya. Nah, di sini 6-nya C. C-nya ada 6, berarti C-nya kali 6. Nah, di sini 6-nya ada C-nya ada 6 gitu. Nah, ya jadi kalau misalkan nggak nambahin 6 itu kurang lengkap. Kenapa? Karena nanti reaksi kimianya jadi nggak setara gitu ya. Biar setara tambahin 6 di depannya ya. 6CO2 tambah 6H2O menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Kayak gitu cara ngitungnya. Ya. Oh ya, dan jangan lupa juga, ini terjadinya di mana sih klorofil itu ya? Jadi dia itu terjadi di daun ya. Fotosintesis itu terjadi di daun, bukan di batang, bukan di akar. Dia terjadi di daun, tepatnya di jaringan yang tadi ya, jaringan mesofil, jaringan palisade sama jaringan spons gitu ya. Oke. Dan yang harus kita ketahui juga di fotosintesis itu ada yang disebut dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Wah, bedanya apa nih? Reaksi terang sama reaksi terang. Reaksi terang sama reaksi gelap. Gitu ya. Reaksi gelap juga kerap disebut dengan siklus Kelvin ya. Ini namanya siklus Kelvin. Siklus Kelvin. Oke. Bedanya apa sih? Jadi intinya gini, di fotosintesis itu ada dua jenis reaksi. Ada reaksi terang, yang mana dia itu membutuhkan sinar matahari, dan reaksi gelap, yang mana dia tidak membutuhkan sinar matahari gitu ya. Nah, dan nanti di reaksi terang itu, dia itu memecah air, ini kan ada air kan, dia pecah jadi oksigen. Kalau reaksi gelap, ya dia membentuk glukosa. Jujur lupa sih, jujur lupa, tapi kayaknya gitu deh. Kayaknya dia memecah karbon jadi glukosa. Kalau aku nggak salah ingat ya. Semoga tidak salah. Yes, yes. Oke. Jadi yang terlibat kita udah jelas banget ya tahu ya. Yang terlibat dalam fotosintesis apa aja tadi? Ada karbon dioksida, ada air, glukosa, oksigen, cahaya matahari, sama klorofil ya. Itulah yang terlibat. Oke. Sekarang kita masuk ke sub materi yang terakhir, yaitu terkait dengan gerak tumbuhan. Nah, seperti yang udah aku singgung juga sebelumnya, kalau tumbuhan itu juga sama, dia bergerak juga gitu ya. Tapi dia gerak tumbuhan itu berbeda sama manusia, berbeda sama hewan gitu ya. Dia geraknya itu terbatas gitu ya. Nah, jadi secara umum gerak tumbuhan itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama adalah gerak autonom atau gerak endonom ya. Ini juga sama, endonom endonom sama atau endogen sama ya. Endonom, endogen, autonom sama ya. Dipelajarinya apa sih kebanyakan? Endonom ya. Endonom aja deh. Endonom. Aku tulisnya endonom aja ya. Endonom. Ada endonom ya. Ada higroskopis. Ada juga eksionom. Nah, kalau endonom itu apa sih? Endonom itu tuh adalah gerak yang berasal dari dalam tumbuhan. Namanya endo kan? Ini berasal dari dalam tumbuhan. Dari dalam tumbuhan. Ya. Ya. Contohnya apa? Misalkan gitu ya.
ada gerak protoplasma di dalam sel gitu. Ya, jadi dia dari dalam gitu, bukan dari luar gitu kan ya. Terus misalkan ada lagi yang disebut dengan gerak pertumbuhan gitu ya. Kalau misalkan dia tumbuh kan pasti dia bergerak dong ya. Pasti batang kecil itu biasanya tuh bisa memutar, dia pas tumbuh tuh jadi kayak melintir gitu ya. Nah, itu namanya gerak endonom. Dia dari benar-benar pure dari dalam tumbuhan gitu, nggak ada faktor lain. Selain itu ada yang namanya higroskopis. Kalau higroskopis itu ada higronya. Ya. Nah, itu tuh maksudnya apa sih? Gerak yang diakibatkan karena perubahan kadar air. Nah, emang bisa kadar air membuat tanaman jadi bergerak? Bisa ya. Jadi ada beberapa contohnya lah ya. Misalkan ya, buah polong itu misalkan dia bisa pecah ketika kering. Artinya kadar airnya kan kalau kering itu kan kadar airnya berkurang ya kan. Jadi kadar airnya berubah. Atau ada lagi nih, sporangium. Nah, nanti kalau misalkan belajar lumut itu nanti ada yang disebut dengan sporangium. Itu tuh fase di sporofit ya. Nah, dia itu bakal membuka ketika dia kering gitu. Ya. Dan daun paku ketika kering juga akan menggulung. Nah, itu kan jenisnya gerak kan, dia itu gerak. Tapi diakibatkannya karena apa? Karena perubahan kadar air. Nah, maka disebut dengan gerak higroskopis, gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Nah, dan yang paling banyak itu adalah eksionom. Ya, kalau tadi endonom itu dari dalam tumbuhan, kalau eksionom itu dari luar tumbuhan. Dari luar tumbuhan tuh maksudnya apa? Ini tuh berupa rangsangan, ya. Berupa rangsangan. Jadi ada faktor tertentu yang mengakibatkan tumbuhan itu bisa bergerak gitu. Dan itu faktor dari luar. Nah, eksionom tuh juga dibagi lagi jadi tiga. Ada yang namanya nasti, ya, gerak nasti. Ada juga yang namanya gerak tropis, tropisme. Dan yang terakhir itu ada yang namanya taksis gitu ya. Nah, ini nanti bakal jadi sufiksnya gitu ya. Jadi nanti ada awalannya, diakhiri sama nasti, tropisme sama taksis. Contohnya fotonasti, termonasti, seismonasti. Kalau tropis misalkan fototropisme, hidrotropisme dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, aku bakal bahas dari nasti dulu. Nasti itu apa sih? Kalau nasti itu dia arah geraknya. Nah, arah geraknya itu wow, sudah ujung halaman aja nih. Oh, geser aja. Ternyata kita terlalu ujung. Ya. Nah, kalau nasti itu dia arah geraknya itu tidak bergantung dari arahnya datangnya rangsangan gitu ya. Jadi nanti kalau tropisme itu dia rangsangan dari mana, dia akan bergerak ke arah rangsangannya. Kalau nasti itu enggak, arah geraknya enggak berpengaruh sama si rangsangannya. Arah gerak tidak berpengaruh pada rangsangan. Kalau tropisme kebalikannya, dia berpengaruh. Dia terpengaruh rangsangan arahnya. Terpengaruh rangsangan. Ini tuh arahnya ya maksudnya ya, arah geraknya. Jadi kalau misalkan tropisme nih, dia rangsangannya dari mana? Ya dia ngikut ke arah rangsangannya. Kalau nasti, rangsangannya dari mana? Ya dia bodo amat, yang penting gerak. Dia nggak ngikut arahnya. Kalau taksis itu beda. Kalau taksis itu yang paling berbeda gitu ya. Kalau taksis itu benar-benar satu organisme itu pindah. Jadi benar-benar badannya tuh full pindah. Nah, ini tapi biasanya terjadi di organisme sel satu ya. Ini biasanya tuh di mikroorganisme gitu. Ya, yang kecil-kecil lah. Contohnya apa? Contohnya mikroorganisme ya. Nah, nasti ya, itu dibagi lagi kan ya. Jadi ada beberapa hal di sini, nasti ya kan. Ada yang namanya fotonasti. Fotonasti, ada yang disebut dengan niktinasti. Ada yang disebut dengan termonasti. Ada yang disebut dengan seismonasti. Wah, banyak juga nih. Seismonasti, apalagi ya? Tigmonasti sama hidronasti. Wow, banyak juga ya. Nah, gitu. Foto nasti. Nah, depannya foto itu artinya cahaya. Fotosintesis itu adalah proses dari cahaya. Depannya ada fotonya. Maka foto nasti juga sama. Dia itu adalah arah gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya apa? Bunga pukul 4 mekar. Itu kan dipengaruhi cahaya kan, tapi dia arah geraknya bukan dari cahayanya gitu. Si cahaya itu cuman ngaruh ke gerak apa enggaknya gitu.
Terus niktinasti. Niktinasti itu maksudnya apa? Dia itu dari gelap dan terang. Contohnya apa? Daun putri malu menutup di malam hari. Itu tuh niktinasti. Jadi dia pengaruhnya antara gelap dan terang. Itu niktinasti. Kalau termo, ya ini udah jelas ya, suhu. Termonasti itu suhu. Contohnya apa? Bunga tulip mekar saat suhunya sedang hangat, gitu ya. Seismonasti. Seismo itu dia maksudnya dari sentuhan. Nah, udah jelas dong apa nih? Kalau sentuhan, putri malu, ya kan? Ketika dia disentuh, dia akan menutup. Kalau tikmonasti, tikmo itu apa? Tikmo juga sama ya, sebenarnya sentuhan, ya. Contohnya seperti tanaman karnivora yang menjepit serangga gitu ya. Dan yang terakhir, hidronasti, ya ini udah jelas ya, hidro itu adalah air. Contohnya, beberapa tanaman itu biasanya menggulung ketika dia kering ya. Itu adalah hidronasti. Ya. Nah, ada juga gerak tropisme ya. Contohnya gerak tropisme itu apa? Yang pertama adalah fototropisme. Terus ada yang namanya geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Nah, kalau ini dia ada arah geraknya dan arah geraknya itu berdasarkan si rangsangannya. Contoh nih, dari fototropisme, foto cahaya. Contohnya apa? Batang dari suatu tanaman itu akan cenderung membengkok menuju cahaya. Jadi dia geraknya ke arah cahaya gitu. Nah, itu termasuknya tropisme. Kenapa? Karena dia bergerak mengarah ke sumber rangsangannya, foto. Ya ingat, cahaya matahari. Kalau geotropisme itu apa? Geotropisme itu berhubungan sama gravitasi. Jadi contohnya, akar tumbuhan akan tumbuhnya ke bawah, ya kan? Ngikutin gravitasi dong, ya kan? Akar itu akan tumbuh ke bawah, ngikutin gravitasi. Dan batangnya berlawanan. Dia ke atas. Itu dipengaruhi sama gravitasi. Dan dia ada arah geraknya kan, pasti. Kalau hidrotropisme itu adalah air. Contohnya apa? Akar itu bisa tumbuh menuju sumber air dia tuh, ya kan? Kayak misalkan nih kaktus nih, dia tuh akan nyari sumber air si akarnya. Jadi dia akarnya bergerak sampai dapat sumber air gitu. Itu hidrotropisme. Kalau kemotropisme, kemo itu adalah berkaitan dengan zat-zat kimia gitu ya. Contohnya apa? Tumbuhnya tabung serbuk sari menuju ovulum. Nah, ini sebenarnya pemanfaatan ya. Cuman kalau kemotropisme dibahas nggak ya? Ada ya? Ya, kira-kira gitulah ya. Kalau tikmotropisme, apa? Tikmotropisme sama kayak tadi ya. Tikmo itu adalah sentuhan. Jadi dia contohnya apa? Contohnya adalah tanaman yang merambat gitu ya. Jadi kan ada tanaman-tanaman tertentu yang kalau misalkan ditanam dia akan merambat ke misalkan ke tiang atau kemana gitu kan ya. Nah itu adalah contoh tikmotropisme. Dia mengikuti arah benda yang menyentuhnya gitu. Jadi dia merambat ke situ. Itu tikmotropisme. Dan yang terakhir adalah gerak taksis. Itu dia adalah full yang pindah. Nah ini seperti udah aku bilang, ini tuh biasanya terjadi di organisme-organisme yang kecil ya, atau mikroorganisme. Dia tuh ada fototaksis, ada apa namanya kemotaksis, dan termotaksis. Ya, jadi ada taksis yang dipengaruhi oleh cahaya matahari, zat kimia, dan juga suhu. Ya, contohnya apa? Euglena bergerak ke arah cahaya, spermatozoid lumut bergerak menuju archegonium, mikroorganisme bergerak ke daerah dengan suhu yang optimal. Nah, itu contohnya taksis tuh. Jadi dia benar-benar gerak full badan dia gitu. Cuman masalahnya ini dia dalam bentuk yang kecil biasanya itu yang kecil. Karena kan nggak mungkin ya pohon mangga tiba-tiba jalan gitu ya. Wah, sangat mengerikan pohon mangga tiba-tiba jalan ya. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu. Itu adalah beberapa materi yang kita bahas pada bab tumbuhan ini ya. Kita tadi udah bahas banyak banget dari awal ya. Mulai dari klasifikasinya, terus kemudian kita bahas jaringan-jaringannya, terus ada apa namanya organ-organ tubuhnya, sampai kita bahas tadi respirasi gitu ya, transportasi, fotosintesis sampai dengan gerak tumbuhan gitu ya. Oke deh, kira-kira sampai sini dulu pembahasan buat kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.